Selamat datang di channel Dul. Channel ini bertujuan mengedukasi kalian cara bertahan hidup dari Yajud Majud di akhir zaman kelak, supaya kalian tahu cara bertahan hidup dari film zombie. Film ini adalah lanjutan dari film 28 Day Later. Jika kalian belum menonton film pertamanya, kalian harus nonton dulu. Link videonya ada di deskripsi supaya kalian tahu alur ceritanya tanpa berlama-lama. Duduk yang tenang dan ganjal pantat kalian dengan bantal, dan ini dia 28 Week Later 2007. 6 bulan setelah virus Rage melanda Inggris, tentara AS membantu mengamankan sebagian kecil wilayah London agar para penyintas bisa kembali membangun kehidupan. Namun, tidak semua berjalan sesuai rencana. Film langsung menunjukkan sepasang suami istri yang akan memasak makan malam. Mari kita berkenalan dulu. Ada Alice yang dibintangi oleh Catherine McCormack dan suaminya Don Robert Carlyle. Dunia baru saja dilanda virus Rage dan mereka berhasil melarikan diri ke pedesaan. Kedua pasangan itu merasa sedikit lega karena kedua anak mereka sedang berada di luar negeri untuk kegiatan sekolah. Setelah selesai memasak, mereka berdua langsung menghidangkan makanan di meja. Dan ternyata bukan cuma mereka berdua di dalam rumah tersebut. Ada Jacob, Karen, dan pasangan tua pemilik rumah tersebut. Suasana makan malam saat itu sangat tegang. Pasca wabah ini, Karen kehilangan pacarnya. Karen percaya pacarnya masih hidup. Mengosongkan satu kursi di dekatnya lalu memberikan makanannya. Don pun istighfar melihat kelakuan Karen. Jacob yang kesal menegaskan kepada wanita tersebut bahwa pacarnya tak akan kembali lagi. Belum juga selesai makan, tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan di pintu. Don membuka dan seorang anak laki-laki meminta masuk dengan wajah ketakutan. Untungnya anak laki-laki itu tidak terinfeksi. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa dia dikejar makhluk terinfeksi, yang berarti dia membawa makhluk tersebut ke arah mereka. Saat mereka masih menanyai anak laki-laki tersebut, Karen mengintip keluar. Makhluk terinfeksi tiba-tiba menerobos jendela dan menggigit Karen. Don dengan sigap menghantamkan linggis kepada makhluk tersebut, sekalian juga si Karen yang terinfeksi. Para terinfeksi menyerbu rumah tersebut sehingga kekacauan tak terelakkan. Alice dan si bocah lari ke atas, Jacob dan pasangan tua ke lumbung. Saat pria tua itu menahan pintu, para terinfeksi menjebol dan menggigit kedua pasangan itu, sementara Jacob melarikan diri keluar dari atas lumbung. Don panik melihat Alice mengejar bocah tersebut ke atas. Alice yang ingin melindungi anak itu, tapi makhluk terinfeksi muncul. Alice berteriak minta tolong ke Don, tetapi Don dengan pengecutnya malah menutup pintu dan melarikan seorang diri. Bangsat, lelaki macam apa ini Don? Don dengan menyesalnya menoleh ke belakang melihat Alice diseret oleh para terinfeksi. Don berlari melewati ladang. Dikejar segerombolan terinfeksi, dia berhasil sampai di sebuah dermaga dan bertemu Jacob yang sedang melepaskan ikatan perahu. Saat Jacob menaiki perahu, Jacob terpleset dan terjatuh ke air. Saat Jacob muncul dari air, Jacob menyerang Don. Seketika Don menghidupkan mesin perahu dan mencabik-cabik tubuh Jacob dengan baling-baling. Don pun lolos, namun hatinya dipenuhi rasa penyesalan karena meninggalkan sang istri. Dua 28 minggu kemudian, pasca wabah virus, penduduk Inggris dikarantina. Pemusnahan para terinfeksi yang dibantu pasukan Amerika Serikat hingga Inggris berencana melakukan revolusi. Mungkin tidak ada lagi wabah virus.
Scene menunjukkan ada satu pesawat pertama yang mendarat di Inggris. Saat seorang dokter dari Amerika Serikat bernama Scarlett menyaksikan pesawat pertama yang mendarat, dia bilang, "Shit." Scene akan berfokus pada kedua anak yang bernama Tammy dan Andy. Mereka adalah anak dari pasangan di scene awal tadi, Don dan Alice, yang dimana anak mereka berwisata ke Spanyol untuk tugas sekolah. Di bandara, mereka diperiksa apakah mereka terkena virus atau tidak. Namun, Andy, sang adik, memiliki keunikan yang dimana bola matanya berbeda warna, membuat Dr. Scarlett terheran. Tetapi Andy menjawab ini keturunan dari sang ibu. Singkat cerita, setelah pemeriksaan mereka dinyatakan bersih dari virus, mereka akan dibawa ke distrik 1, zona aman yang kini jadi rumah mereka. Penduduk yang dikarantina pun difasilitasi listrik 24 jam, air panas, supermarket, bahkan pub. Jika kalian tidak tahu apa itu pub adalah semacam tempat orang Inggris berkumpul dan bersosialisasi satu sama lain dan juga tempat minum-minum beralkohol. Distrik 1 dijaga ketat oleh pasukan Amerika dengan senjata berat dan para penembak jitu. Tammy dan Andy akhirnya bertemu kembali dengan ayah mereka. Scene berpindah lagi ke markas pasukan tentara yang dimana Scarlett masih khawatir. Dia memperingatkan Jenderal bahwa virus bisa saja kembali. Jenderal Stone menegaskan bila itu terjadi, mereka akan memusnahkan semua yang terinfeksi tanpa terkecuali. Pada inti pembicaraan rapat ini, Scarlett tak diberitahu kenapa ada anak kecil yang memasuki karantina. Scarlett tak setuju, bagaimanapun Inggris baru akan mulai sembuh dari wabah ini. Scarlett takut jika virus itu menyebar lagi sedangkan di sini sudah ada anak-anak. Sesuai perkataan Jenderal, jika saja virus kembali, dia akan memusnahkannya. Bahkan keadaan darurat sekalipun, Jenderal menegaskan akan membasmi manusia yang akan jadi inang virus itu, dalam artian sebelum manusia terkena virus, Jenderal Stone akan memerintahkan untuk membunuh penduduk karantina tersebut. Warga sipil untuk sementara tinggal di sebuah apartemen. Don berjalan dengan anak-anak menuju apartemennya. Sambil berjalan ke apartemen mereka, Don menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai kepala petugas kebersihan distrik 1. Dia punya akses penuh ke seluruh fasilitas dan bahkan menempati penthouse. Anak-anaknya gembira meski tahu tempat itu hanya sementara. Dan seketika anak-anak Don bertanya tentang ibu mereka. Don berbohong apa yang terjadi kepada istrinya. Dia mengatakan kepada anak-anak istrinya tak berdaya diserang oleh terinfeksi dan tak ada yang bisa dilakukannya. Padahal Don menyesal telah meninggalkan istrinya. Goblok. Menurut saya, si Don ini tidak sepenuhnya berbohong kepada anak-anaknya. Dia hanya berbohong untuk menutupi betapa pengejutnya dia saat situasi mendesak. Scene berpindah di malam hari yang dimana Sersan Dul berjaga di atap mengintai dengan teropong. Dia melihat banyak hal di apartemen warga karantina. Berikut adalah aktivitas warga di apartemen. Ada yang ngopi, ada yang push up, ada yang baca koran, bahkan ada yang ngewek, ada yang merenung, dan ada Don menidurkan anak-anaknya. Di tengah malam, Andy bermimpi tentang ibunya. Dia takut lupa pada wajah ibunya. Dan Tammy berjanji kepada Andy esok pagi dia akan mengambil foto ibu di rumah lama mereka, yang dimana area rumah lama mereka di luar zona aman. Lalu mereka tertidur kembali. Di pagi hari, Tammy sang kakak tadi malam kan sudah berjanji kepada Andy untuk membawanya ke rumah lama mereka. Tammy dan Andy diam-diam mereka keluar dari area distrik 1. Untungnya Sersan Dul yang berjaga di atap melihat mereka dan melaporkannya pada Plane, sang pengintai dari langit, dan Plane pun bergerak mencari mereka. Singkat cerita, Tammy dan Andy menemukan skuter agar mempermudah perjalanan mereka menuju rumah lamanya.
Namun, skuter pizza itu tidak ada kuncinya. Tammy menyuruh Andy tetap di situ, sedangkan dia akan ke dalam toko pizza untuk mengambil kunci. Akan tetapi, Tammy ketakutan melihat satu jasad, dikiranya itu zombie, namun dia mendekati, itu hanyalah jerangkong dengan pakaian pizza. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai. Namun di apartemen, Don bingung melihat anak-anaknya tak ada di kamar, yang dimana anak seumuran mereka biasanya masih molor, apalagi di pagi minggu seperti seorang pengangguran. Mereka memasuki rumah dan bergegas mengemasi barang-barang yang dibutuhkan. Namun saat Andy naik ke loteng, dia menemukan pemandangan busuk penuh makanan berulat. Namun kalian yang nonton, bahkan rumah pun ikut kaget melihat Alice sang ibu masih hidup, entah bagaimana caranya. Namun di scene ini saya sangat kaget dan tak menyadari akan seperti ini. Melihat sang ibu masih hidup, Andy dan ibu berpelukan, namun ibu sudah lama tak bertemu dengan anaknya sehingga terlalu kuat memeluk Andy, membuat Andy berteriak dan lari keluar menuju Tammy. Saat Tammy dan Andy berlari keluar, Flynn dan 3 tentara sudah menunggu. Namun 1 tentara akan memeriksa rumah lama mereka. Alice pun ketahuan dan dibawa ke distrik 1. Namun sebelum itu, Alice yang kotor dibersihkan dulu. Namun saat diperiksa oleh Dr. Scarlet, dia menemukan fakta bahwa Alice terinfeksi virus Red, dibuktikan bekas gigitan di tangan Alice. Bagi sang dokter, ini adalah obat vaksin bagi virus tersebut dikarenakan Alice tak menunjukkan gejala agresif untuk menularkan virusnya. Tetapi jika ada orang yang terkena darahnya ataupun air liurnya, orang tersebut akan terinfeksi dan berubah agresif. Beda halnya dengan Alice. Sejenak kita pindah dulu di scene Tammy dan Andy dikurung dan ayah mereka bertanya, sehingga perdebatan pun terjadi dari sang kakak yang mengetahui ibu mereka masih hidup. Kebohongan Don pun terbongkar, namun dia tidak mau dicap pengecut dari anak-anaknya. Di malam harinya, Dr. Scarlet meneliti darah Alice untuk mengetahui apakah Alice terinfeksi. Alangkah terkejutnya, Scarlet bawa Alice terinfeksi, namun dia tak agresif seperti zombie lainnya. Scarlet meminta Alice diteliti lebih jauh, meminta izin kepada General Stone. Namun, keputusan sang dokter ingin meneliti Alice lebih jauh berseberangan dengan keputusan General Stone. Dia tak setuju dengan Scarlet dan akan segera mengeksekusi Alice secepatnya agar tak menular. Kembali lagi pada pandangan Don, sang suami, dia tak menyangka sang istri masih hidup. Tanpa mengetahui Alice bisa menularkan penyakitnya, Don dengan bucinnya menghampiri Alice. Mudah bagi Don untuk menyelinap masuk ke ruangan Alice dikarenakan Don memiliki semua akses fasilitas distrik 1. Don dengan polos pelontosnya meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Alice, dan Alice membalas mengatakan dia masih mencintai Don walaupun dia pengecut. Namun disinilah petaka akan dimulai, di mana Don yang tak tahu Alice tergigit, dia malah mencium Alice atas penyesalannya. Ketika Don berubah, dia memukuli Alice, menggigit lehernya, menusuk kedua mata Alice hingga membunuh Alice. Don menggila, menyerang tentara, menyebarkan virus di seluruh distrik 1. Jenderal pun langsung memerintahkan peringatan Code Red. Seketika kekacauan tak terelakkan lagi. Evakuasi darurat pun dilaksanakan oleh pasukan Amerika menggiring penduduk ke ruang bawah. Namun, di momen itu Andy terdorong oleh para warga sipil lainnya sehingga Andy terpisah dari Tammy dan Scarlet. Andy yang terlanjur masuk ke ruang evakuasi pun harus melihat bahwa sang ayahlah yang berawal dari kekacauan ini.
Zombie Don yang melihat manusia banyak ingin menerobos pintu yang dikunci tersebut. Andy yang mengetahui itu pun langsung berjalan ke tengah kerumunan sambil bilang, "Ayahku di sini." Kepanikan pun pecah saat Don yang berhasil masuk dan menggigit warga satu persatu. Seketika pun evakuasi gagal, malah zombie pun lebih banyak. Untungnya Andy melihat ventilasi dan segera pergi dari ruang evakuasi tersebut. Para warga pun mendobrak pintu keluar yang dikunci dan berlari menjauhi area evakuasi. Di luar, tentara sudah siap di posisi mereka masing-masing dan menargetkan zombie untuk ditembak, namun lama-kelamaan zombie semakin banyak. Seketika samar-samar dengan warga sipil yang berlari, para tentara tak bisa lagi menargetkan apa itu zombie atau manusia. Demi keamanan, Jenderal Stone pun menegaskan untuk menembak semuanya tanpa kecuali. Perintah ini membuat kepanikan ekstra kepada warga ketika mereka juga ditembaki. Andy harus mencari perlindungan dikarenakan saluran ventilasi itu muncul di tempat di mana para pasukan Amerika menembaki para terinfeksi juga manusia. Andy tampak kebingungan saat di tengah keramaian sampai ketika salah satu terinfeksi datang mengarah kepadanya. Bersamaan seorang pria dewasa memanggil Andy dari kejauhan. Beruntungnya Andy diselamatkan oleh Sersan Dole, sang sniper. Andy pun berhasil dievakuasi dan bertemu lagi dengan Tammy. Singkat cerita, mereka bertiga bertemu dengan Sersan Dole yang sudah muak menembaki orang yang tak berdosa. Dole memutuskan akan melarikan mereka keluar distrik. Di tengah perjalanan, Dul diberitahu oleh Plane bahwa Distrik 1 akan dibumi hanguskan oleh pasukan udara. Kini mereka mempunyai waktu 40 menit untuk keluar dari Distrik 1. Plane menegaskan akan menjemput mereka di Regent Park segera. Sersan pun bergerak. Namun ketika mereka bergerak, seorang sniper menembakinya. Scarlett terkena tembakan di kakinya. Dul tidak bisa membalas tembakan karena tidak ingin ambil risiko. Dul pun menyuruh seorang pria untuk menjadi umpan dan berlari zigzag supaya tak terkena. Namun pria tersebut tak ingin menjadi umpan. Tak diduga Andy langsung berlari zigzag. Disitulah Dul harus cepat membalas tembakan dari sang sniper musuh. Berkat Andy, sang sniper itu pun mokat ditembak Sersan Dul. Tak sampai di situ, Dul harus cepat keluar dari distrik itu, jika tidak mereka akan terbakar dalam waktu 20 menit lagi. Dul mengajak mereka bersembunyi di lorong bawah tanah. Sementara ledakan bom api melanda, London terbakar, jalanan hancur, CCTV lumpuh, Distrik 1 berubah jadi neraka api. Namun Don entah bagaimana selamat dari ledakan. Jenderal Stone menatap CCTV terakhir dan melihat para terinfeksi yang selamat mendekati markas komandonya. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di lokasi penjemputan. Sambil menunggu Plane, Scarlett mengatakan alasan menolong kedua anak tersebut tidak lebih dan tidak kurang dikarenakan di antara Andy dan Tammy memiliki darah yang bisa dijadikan vaksin untuk wabah ini. Mengingat ibu mereka tak menunjukkan gejala agresif saat terkena gigit, Scarlett percaya mereka bisa menyelamatkan kekacauan dari wabah virus Red, dan tentunya Andy dan Tammy sangat berharga dibandingkan nyawanya. Sersan Dole pun setuju dengan perkataan Scarlett. Tiba-tiba Plane menghubungi dan mengatakan bahwa ia akan sampai dalam waktu 60 detik. Di titik penjemputan, Dul pun bergegas bergerak di tengah padang rumput. Seketika Dul melihat segerombolan Yajud Majud dari kejauhan. Plane pun tiba dan memarahi Dul yang mengajak orang terlalu banyak, tetapi Dul meminta untuk membawa Tammy dan Andy saja dan membawa mereka ke Selat Inggris. Belum selesai juga keputusan mereka, Sam tiba-tiba menggelantung di helikopter Plane. Seketika Plane langsung mengajak pria itu terbang dan membabat habis para terinfeksi yang sudah mulai mendekat. Pria itu pun terjatuh dan Plane mengatakan tempat penjemputan kedua berada di stadion. Saat dalam pelarian dari zombie, mereka sampai di kota dan menemukan kota sudah penuh dengan asap beracun. Tak mau kena dampak asap beracun, Dul pun segera mencari perlindungan. Kebetulan ada mobil, mereka pun masuk dan menutup semua kaca. Mereka hendak kabur menggunakan mobil itu, namun mobil itu tak mau hidup. Hanya satu cara supaya mobil itu hidup, Dul pun mendorong dan tentara penyemprot api pun membunuhnya. Dul pun tewas terbakar.
Dalam pelarian, ada helikopter tempur yang mengejar dan menembaki mereka. Agar terhindar dari helikopter yang mengejar, Scarlett membawa masuk mobil ke dalam jalur kereta bawah tanah. Namun di dalam terowongan sangat gelap untuk mereka lewati. Untungnya ada Night Vision dari teropong senjata Sersan Dul yang bisa berguna memandu jalan mereka. Tammy dan Andy terpleset dan terpisah dari Scarlett. Seketika Scarlett menemukan Tammy, namun di belakang Scarlett ada si Don yang siap menyerangnya. Don pun membunuh Scarlett secara brutal. Tidak hanya Scarlett, Don pun mengincar Andy dan langsung menyerangnya. Ketika Andy digigit, Tammy melepaskan tembakan 2 kali kepada Don. Don pun mokat. Tapi sayangnya Andy sudah digigit. Dia pun berlari menjauh dari Tammy sampai ketika Andy terjatuh, Tammy melihat sang adik tak berubah agresif, namun masih bisa menularkan virus seperti apa yang dikatakan Scarlett pada Dul bahwa Andy lah yang mewarisi darah ibunya. Seketika Tammy mengetahui bahwa Andy tak berubah zombie, mereka pun melanjutkan perjalanan ke stadion bola. Singkat cerita, Tammy dan Andy selamat dan berhasil bertemu Flynn yang menunggu di stadion bola sesuai perkataannya. Namun, di sini Flynn sempat ragu untuk membawa mereka ketika hanya mereka berdua yang selamat. Flynn sempat bertanya di mana Dul. Tak ada waktu untuk menjelaskan, Flynn menyuruh mereka masuk ke helikopter dan langsung terbang menuju Selat Inggris sesuai permintaan temannya, si Dul. Tamat, ending yang sangat mengtemikan. Keseluruhan filmnya bagus, 6,6 rating segitu sudah lumayan. Namun yang saya temukan, kameranya kok seperti gempa bumi. Apalagi di adegan lari-larian, goyangan kameranya bikin mual. Catatan sedikit dari saya, apa ini yang dinamakan akhir zaman kelak? Di dalam kitab suci dituliskan akan ada makhluk yang bernama Yajud Majud yang akan memakan segalanya di muka bumi ini. Wow, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.